Oke sahabat Harum, welcome back to my channel. Dan hari ini saya sedang berada di kos-kosan saya. Dan kali ini saya mau buat vlog tentang pemilihan brand yang baik untuk usaha laundry. Nah, di episode-episode yang kemarin atau episode yang satu dan episode yang kedua itu saya sudah membahas tentang pemilihan lokasi yang strategis untuk memulai usaha laundry. Dan yang kedua adalah cara menghitung modal untuk memulai usaha laundry. Di episode yang ketiga, ini adalah episode yang penting juga buat kalian yang ingin memulai usaha laundry adalah pemilihan brand yang baik gitu. Nah, kali ini saya nggak buat vlog di dalam laundry karena kemarin itu suaranya agak bising gitu ya teman-teman di pinggir jalan dan suaranya lumayan ribut banget gitu. Jadi saya putuskan saya buat aja di kos-kosan saya gitu. Jadi kalian juga bisa dengan jelas menikmati penjelasan saya gitu. Oke, kita langsung di penjelasannya, tapi sebelum saya jelaskan mengenai pemilihan brand yang baik, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share video ini jika kalian suka sama video ini. Oke? Nah, teman-teman, di luar sana itu banyak banget pemilihan brand untuk laundry gitu ya. Teman-teman bisa memilih dari kalimat apa aja, misalnya mau ngambil dari kata-kata motivasi gitu atau kata-kata yang mengandung puisi gitu ya. Kalian bisa mengambil itu di luar sana banyak banget gitu. Tapi pastikan ketika kalian mengambil sebuah kata atau kalimat menjadi sebuah brand, itu adalah kata-kata itu benar-benar mewakili karakteristik kalian secara pribadi. Kenapa? Nah, menurut pengalaman saya ketika saya membuka usaha apapun selain usaha laundry, saya selalu mengambil sebuah kata itu yang mewakili saya secara pribadi gitu. Jadi saya nggak mau ngambil sebuah kalimat atau kata menjadikannya sebagai sebuah brand itu karena saya terpengaruh sama teman saya, atau saya terpengaruh sama mama saya, atau saya terpengaruh sama mungkin keluarga saya. Bisa sih itu jadikan itu sebagai motivasi, tapi yang paling penting adalah kalian sendiri yang mengetahui tentang karakteristik kalian secara pribadi. Nah, saya ambil contoh, ada beberapa teman saya yang mereka menggunakan kata-kata tertentu sebagai sebuah brand. Misalnya mereka menggunakan hero laundry. Kalau kita melihat tentang definisi hero itu sendiri kan pahlawan ya, superhero gitu ya, pahlawan yang punya jiwa penolong gitu. Kemudian ada yang mengambil cahaya laundry gitu ya. Nah, kata-kata ini itu bagus untuk dijadikan sebuah brand. Tapi yang pasti adalah kalian harus jadikan kata-kata itu sebagai karakteristik di dalam diri kalian gitu. Jadi bukan hanya asal karena orang banyak menggunakan hero laundry jadi ya udah saya pakai aja hero laundry gitu. Jangan seperti itu. Nah, saya kasih contoh seperti kalian lihat di brand saya yang di atas ini, itu adalah Glad Laundry. Kata Glad itu sendiri kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah bahasa Inggris ya. Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah gembira, senang, ceria gitu ya. Nah, jadi di Glad itu sendiri saya benar-benar mau menggambarkan karakteristik saya secara pribadi. Karena saya orangnya tuh orang yang orang yang gembira, orang yang have fun gitu, orang yang suka just kidding gitu, suka bercanda. Jadi saya membuat brand yang benar-benar mewakili saya gitu. Nah, kemudian di brand Glad Laundry sendiri, di sana saya memakai ikon dari kelinci. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada seekor kelinci yang sedang menjemur baju dan dia kemudian tersenyum gitu ya sambil menjemur baju. Yang jadi pertanyaannya gini, kenapa saya nggak masukin harimau, atau saya nggak masukin hewan lain misalnya ular gitu sebagai ikonnya, atau singa gitu. Nah, itu akan
akan tidak nyambung gitu teman-teman. Kalau misalnya saya memasukkan harimau atau singa atau ular atau mungkin landak gitu, itu akan nggak nyambung sama brandnya, karena brandnya sendiri itu menggambarkan sebuah keceriaan. Makanya saya memasukin ikon yang juga mendukung sama brandnya. Kalau kita belajar tentang filosofi hewan-hewan, kelinci ini adalah salah satu hewan yang filosofinya itu menggambarkan tentang sebuah keceriaan. Jadi kelinci ini punya apa ya, kalau orang Jawa bilang itu hati yang adem gitu, yang tenang. Dan orang kalau lihat kelinci itu selalu moodnya pengen ada rasa lucu di sana gitu. Maka saya memasukkan kelinci itu sebagai ikon. Jadi catatannya adalah teman-teman, ketika kalian memilih sebuah brand, sebuah kalimat, itu kalian juga harus memilih ikon yang sinkron dengan brand itu. Misalnya kayak tadi saya jelaskan ada teman saya yang menggunakan Cahaya Laundry. Jadi kalau di Cahaya Laundry itu kalian juga harus memasukin ikon yang sinkron. Misalnya ikonnya berlian gitu ya, karena berlian itu bercahaya, atau ada sinar matahari yang bercahaya gitu ya. Jadi kalian masukin ke laundry itu gitu. Dan yang kedua, yang paling penting adalah arti dari sebuah brand itu nggak cuma masalah nama, tapi masalah servis yang paling penting. Nah, kenapa saya memilih Glad itu sebagai brand saya? Karena saya juga pengen mentransfer kepada, atau apa ya bahasa Indonesia mentransfernya apa ya? Menyampaikan kepada konsumen saya bahwasannya servis saya itu adalah servis yang menyenangkan. Nah, jadi pada dasarnya saya selalu mengajarkan kepada karyawan saya, sebelum mereka mengerjakan pekerjaan mereka, mereka tuh harus senang dulu sama pekerjaan itu gitu, atau mereka harus punya jiwa yang gembira dulu. Jadi jangan datang ke laundry saya itu mukanya cemberut, banyak masalah kayak gitu. Jadi saya selalu mengajarkan hal-hal seperti itu ke karyawan saya. Nah, kalau misalnya mereka udah gembira, mereka udah senang, mereka udah ceria kayak gitu, dengan sendirinya energi itu akan disampaikan kepada konsumen gitu. Jadi konsumen yang datang untuk masukin baju pun mereka merasa senang sama servis yang kita berikan gitu. Jadi nggak hanya asal, oh aku bikin nama Glad ini, terus karyawan aku ngajarin mereka jadi karyawan yang jahat untuk masalah servis dan lain sebagainya. Enggak. Jadi sebuah kalimat atau brand yang kalian pakai itu harus benar-benar mewakili segala hal di dalam laundry kalian, mulai dari servis, mulai dari manajemen kalian yang ada di dalam, sampai dengan kalian menangani komplain kayak gitu. Itu benar-benar harus mencerminkan jati diri dari brand kalian itu. Seperti itu. Kemudian ada pemilihan warna. Nah, teman-teman juga harus benar-benar detail masalah pemilihan warna untuk brand kalian ya. Kalau teman-teman lihat di spanduk saya di sini, itu saya menggunakan warna biru gitu ya. Banyak warna biru di sana. Itu saya pengen menceritakan adanya sebuah kehidupan di sana gitu. Jadi warna biru itu juga menggambarkan sebuah hal yang positif ya teman-teman, bukan hal yang negatif. Kenapa saya nggak pakai warna hitam? Karena nggak bakal nyambung warnanya sama si Glad itu. Atau kenapa saya nggak dominan pakai warna merah gitu? Karena saya lagi nggak buat brand tentang sebuah keberanian atau hero laundry yang penuh dengan keberanian itu enggak. Jadi saya buat brand yang menyenangkan. Jadi pemilihan warna pun juga warna sebagai dasar. Copot backgroundnya ya teman-teman ya. Maaf, nanti aku benerin dulu backgroundnya, terus kita lanjut lagi ya teman-teman. Jadi kita lagi ngomongin masalah background laundry. Background yang di belakang kelihatan. Kelihatan deh aku di belakang pintu. Anyways, kita intermezzo dulu. No.
Dan selanjutnya teman-teman adalah pemilihan tagline. Tagline kalau yang kalian lihat di bawah brand Glade Laundry, di atas itu ada tagline-nya menjelaskan tentang harum, mudah, cepat, dan tepat. Nah, ada satu kalimat yang unik yang aku masukin ke sana, yaitu mudah. Mudah itu aku pengen bilang ke konsumen aku bahwasannya di tempat aku atau di laundry aku itu mudah gitu. Jadi nggak seribet dengan laundry-laundry yang lain. Misalnya konsumen kalian mau komplain ke tempat aku sangat terbuka masalah komplain. Dan kedua, di tempat aku selalu mengajarkan kepada karyawan aku untuk tidak mempersulit setiap konsumen aku. Kalau mereka ngambil baju, kalian udah kenal sama si konsumennya, kalian tidak perlu harus menagih nota dari konsumen. Jadi biasa kalau laundry lain itu kan harus nunjukin nota. Kalau di Glade Laundry, it's so simple thing. Jadi sangat sederhana, teman-teman. Jadi nggak yang ribet kayak harus pakai nota, harus ada tanda tangan. Aku lihat kalau di laundry teman-teman aku yang lain tuh harus ada tanda tangan lain sebagainya. Jadi aku pengen kasih sebuah servis yang menyenangkan buat konsumen aku. Kemudian kalau harum, cepat dan tepat, itu pun juga aku pengen bilang ke orang-orang bahwasannya laundry aku ini laundry yang yang baru di dunia laundry, tapi aku mau kasih servis yang secara profesional kepada kalian semua, yaitu dengan cepat dan tepat kayak gitu. Nah, aku selalu ajarin ke karyawan aku adalah ketika baju di hari itu harus selesai, baju yang dijadwalkan keluar hari itu harus selesai, itu harus benar-benar diselesaikan di hari itu. Jadi nggak boleh ditunda-tunda, nggak boleh dicicil-cicil nanti besok baru aku lanjutin lagi, itu nggak boleh. Jadi aku selalu memberikan servis yang benar-benar memuaskan kepada konsumen aku. Nah, itu dia. Dan selanjutnya adalah di dalam sebuah brand itu juga kalian harus pintar-pintar membuat desain dari brand itu sehingga brand itu menarik. Yang pertama udah aku jelasin ya, pemilihan warna, pemilihan brand itu sendiri, icon, dan beberapa item promosi yang kalian perlu masukkan di dalam brand kalian gitu, atau di spanduk kalian gitu. Nah, kalau kalian lihat di Glade Laundry sini, aku memasukin beberapa item promosi ke sana, dan juga aku menggunakan font atau huruf-huruf yang benar-benar mewakili dari brand itu sendiri, dan aku menggunakan warna latar yang juga cerah gitu ya. Jadi mempunyai sebuah daya tarik tersendiri buat konsumen yang melihat laundry aku. Ya, mudah-mudahan dari video penjelasan saya tentang penggunaan brand ini bisa memotivasi teman-teman atau bisa menjadi alternatif teman-teman yang pengen buka usaha tapi bingung memilih brand apa yang kira-kira bagus. Tips saya adalah ketika kalian ingin memilih sebuah brand, carilah kata-kata yang memotivasi gitu ya, atau kata-kata motivasi, kata-kata mutiara mungkin kayak gitu, atau kata-kata yang mengandung makna cukup dalam gitu ya. Itu kalian harus benar-benar melihat definisi dari kata-kata itu. Itu tips dari aku tentang pemilihan brand. Semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian semua. Nah, kalian yang pengen tanya-tanya atau masih bingung, kalian bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Nanti saya bakal jawab kalau saya bisa menjawab gitu ya teman-teman. So, thank you so much for watching, dan terima kasih dan sampai jumpa.